Halo, selamat sore buat teman-teman semua. Gimana kabarnya semua? Baik-baik kah? Saya harap semua baik-baik ya yang hadir di acara webinar ini. Saya ucapkan selamat sore buat teman-teman dari Indonesia Barat dan selamat malam buat teman-teman yang ada di Indonesia Timur. Terima kasih sudah meluangkan waktu teman-teman untuk hadir. Oh iya. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara webinar ini. Sebelum saya menjelaskan apa itu bicara UMKM, saya mengimbau kepada teman-teman semua yang mungkin nama Zoom-nya mungkin teman-teman memakai Zoom saudara teman-teman semua atau keluarga dekat atau siapapun, dan mungkin nama Zoom-nya juga masih memakai nama merek HP, bisa mohon diganti dengan nama asli karena ini untuk penerbitan sertifikat teman-teman nanti. Ya, itu saja. Mohon diganti ya teman-teman. Terima kasih. Saya lanjut. Saya akan menjelaskan apa itu bicara UMKM. Bicara UMKM adalah program atau webinar yang diinisiasikan oleh Pertamina dan Kitong Bisa Enterprise dengan tujuan untuk mengedukasi atau memberikan ilmu kepada UMKM terkhususnya di Indonesia Timur. Namun webinar ini juga tidak membatasi siapapun untuk berpartisipasi di dalamnya. Jadi siapapun bisa ikut dan join dalam webinar ini. Nah, perkenalkan, nama saya Paulisa Tamarmaran, General Officer dari Kitong Bisa Enterprise, dan saya yang akan memoderasi acara ini berlangsung hingga selesai. Izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu Kakak Vanindra Reski Kinanti, atau yang bisa dipanggil juga Kak Kinan. Kak Kinan ini adalah... Halo Kak Kinan. Halo semuanya, salam kenal. Kak Kinan ini adalah Senior HR Manager Creative Advertising Agency di VML INR Indonesia. Jadi Kak Kinan ini seorang profesional sumber daya manusia yang berpengalaman luas dengan pemahaman mendalam tentang sumber daya manusia umum, prosedur, dan aliran komunikasi organisasi. Nah, sebelum masuk ke materi, saya juga menghimbau kepada teman-teman untuk selama presentasi nanti bisa memute mikrofonnya, tapi untuk kameranya terserah mau dinyalakan atau tidak. Dan saya mempersilahkan teman-teman jika ada yang ingin bertanya ataupun ada yang ingin kita bahas sama-sama, teman-teman bisa, untuk teman-teman yang ada di Zoom bisa langsung menulis pertanyaannya di chat box yang telah disediakan di Zoom. Dan untuk teman-teman yang di YouTube, live streaming YouTube ataupun Facebook, bisa menuliskan komentarnya di komentar. Pertanyaannya di komentar, nanti kita akan bahas sama-sama. Nah, mungkin kita langsung saja ya untuk masuk ke materi. Mungkin buat Kak Kinan saya persilakan. Thank you Lisa. Hai teman-teman semua, terima kasih atas waktunya menyempatkan hadir di acara Bicara UMKM dari Kitong Bisa Enterprise ini. Aku Kinanti, senang sekali hari ini aku berkesempatan untuk menjadi pembicara di Bicara UMKM hari ini. Aku share screen-nya dulu ya. Oke, udah kelihatan kah kira-kira screen-ku? Ada yang bisa jawab? Screen-ku kira-kira kelihatan atau enggak? Udah, Kak. Udah, Kak, udah. Oke, great. Oke, jadi sore ini aku mau share sedikit mengenai drive actions through content optimization, atau kalau bahasa kerennya itu bagaimana sih caranya supaya konten-konten yang disajikan itu lebih engage dengan si konsumen kita gitu. Oke, so aku perkenalkan sedikit mengenai
diriku ya. Jadi saat ini posisiku di VMware Indonesia adalah sebagai Senior HR Manager atau Head of People Happiness, kita bisa bilang seperti itu. Nah, functionku karena perusahaanku ini adalah creative advertising agency, aku kerja banyak banget dengan bisa dibilang 80%-nya millennials. Jadi moto yang harus aku punya dan departemenku punya sebagai people's teams atau human resources team adalah creative is not a department. Jadi semua orang regardless apapun itu departemennya, semuanya dituntut untuk menjadi kreatif. Jadi semua yang kita buat rancangan-rancangan kerja di Departemen Human Resources itu juga harus bersinggungan dengan bisnis kita, dan kita harus berperan sebagai business partnernya mereka, which is kantor kita adalah kantor yang bekerja di Creative Advertising Agency. Nanti aku akan bahas sedikit karena mungkin teman-teman belum familiar sebetulnya Creative Advertising Agency itu ngerjain apa gitu kan ya. Nanti aku bahas sedikit. Oke. Aku bukan orang baru untuk Kitong Bisa. Jadi di Kitong Bisa aku sebetulnya dulu aktif di tahun 2015. Jadi sampai sekarang aku masih, walaupun aku udah nggak aktif, tapi aku masih bangga karena logo yang aku buat sampai sekarang masih dipakai menjadi logo Kitong Bisa. So I'm very happy to be a part of the family. Sekilas di tahun 2000 ini beberapa tahun yang lalu dan beberapa puluh kilogram yang lalu, tahun 2015 tepatnya, aku dan Billy berkesempatan untuk pertama kalinya kita diundang sebagai konsultasi partner di Kuatmo Foundation, yaitu ke Vietnam. Dan saat itu function kita adalah memberikan konsultasi kepada mereka bagaimana cara menggunakan sosial media. Karena di tahun 2015, Vietnam itu salah satu negara yang baru masuk, baru bisa menerima sosial media secara luas gitu. Sebelumnya mereka nggak bisa memakai sosial media. Jadi kita coba kasih sedikit edukasi ke mereka bagaimana cara nge-push konten-konten dari NGO-nya melalui sosial media supaya dikenal oleh halayak luas gitu. So, kantorku adalah VMware Indonesia. So, sebagai Creative Advertising Agency, yang kami kerjakan itu sebetulnya kalau teman-teman melihat iklan yang saat ini ada di TV, atau ada di sosial media, atau melihat billboard, ada iklannya, atau mungkin kalau misalkan lagi ada event di mall, ada iklan, ada event dari Samsung, atau event dari misalkan dari beberapa brand gitu, dari Aqua, itu sebetulnya yang ngerjain tuh ada perusahaannya, yaitu perusahaan Creative Advertising Agency. Jadi sebagai Creative Advertising Agency yang kami selling yang kami kerjakan, jasa yang kami berikan kepada konsumen kami adalah brand stewardship atau semacam brand konsultasi, experience and technology, e-commerce, content and media innovation, data dan analytics, lalu advisory. Jadi kalau misalkan ada satu brand, mereka mau launching brandnya, terus let's say misalkan Teh Botol mau ngeluarin rasa baru gitu ya, terus gimana nih cara ngiklaninnya gitu, supaya sukses iklannya dan supaya brandnya namanya bagus dikenal oleh konsumen. Nah, mereka akan bekerja dengan Creative Advertising Agency gitu, mulai dari mengerjakan iklan untuk ditayangkan di media elektronik, ataupun di media cetak, ataupun saat ini lagi banyak di sosial media, atau event-event yang ada misalkan di mall, atau event misalkan di Jakarta Warehouse Project, atau kalau di Jakarta kemarin ada event kayak With the Fest, itu juga biasanya suka ada beberapa stand si brand ini ada di sana. Oke, so ini adalah brand-brand yang bekerja dengan perusahaan VMware Indonesia. Dan untuk lebih dapat penggambarannya, aku mau share aja beberapa campaign supaya ini dua campaign ini supaya bisa menginspirasi teman-teman bagaimana sih mengiklankan dan terutama penggunaan iklan melalui sosial media. So yang pertama aku mau share adalah campaign Danone, ada Aqua yang kami lakukan. I think this is around 2016-2017 campaign ada Aqua ini. Teman-teman lihat, nanti kita bahas bareng-bareng.
Mohon maaf Kak Kinan, videonya tidak terdengar suaranya. Oh, sorry. Nggak ada suaranya? Iya, Kak. Bentar. Ini suaranya sudah full di sini. Mungkin coba Kak Kinan lepas headsetnya kali ya. Betul. Oke. Coba aku share lagi ya. Ada suaranya? Oke, Kak. Sudah terdengar. Oh, gua. Nanti aja. Yuk, jalan. Kurang minum menurunkan konsentrasi dan fokus. Ada aqua? Geser. Pintunya. Kurang minum menurunkan konsentrasi dan fokus. Ada aqua? Sani, sapi bareng dong. Saya Narji Sondur. Kurang minum menurunkan konsentrasi dan fokus. Ada aqua? Momen ada aqua versi Anissa Ramdhani. Gara-gara gak fokus, harusnya nyetir ke SCBD. Malah jadinya ke Mega Kuningan. Lupa naruh kunci sampai balik lagi ke kampus, nyariin bareng angka-angka yang ada di kalkulator yang letaknya bersebelahan dengan telepon. Wah, ini benar-benar gak fokus nih. Ini penting, biar kamu gak kurang minum dan selalu fokus, oke? Oke, gitu. Anjir. Ada posternya sama mukanya. Ada yang fokus! Kita akan mengirimkan 5 koper ke 5 titik pertemuan supaya transaksi ini berhasil. Dan hanya ada 1 koper yang ada isinya. Oke, jadi saat itu yang coba kita create untuk si brand Aqua ini sebagai salah satu brand papan atas dalam air kemasan. Semua orang itu tuh hanya sebagai kayak kata minta Aqua, walaupun nanti ketika dikasihnya bukan Aqua, mereka akan terima aja karena orang tuh nggak tahu kenapa harus minum Aqua gitu. Jadi Aqua tuh hanya ada di semacam sudah ada kenyamanan untuk kita menggunakan kata Aqua, tapi kepentingan orang untuk minum Aqua itu sendiri tuh berkurang gitu. Jadi yang coba kita boost di sini adalah
the reason why you need to choose Aqua. Kenapa konsumen kalau misalkan mintanya Aqua nggak dikasih Aqua, dia bisa akan protes untuk minta ada Aqua karena tanpa Aqua nggak fokus gitu. Jadi ini adalah campaign untuk ada Aqua. Saat itu tujuannya adalah untuk bukan hanya meningkatkan brand awareness untuk masyarakat untuk lebih tahu ada mengenai Aqua, tapi juga menyadarkan masyarakat akan pentingnya minum literally betulan minumannya Aqua gitu. Oke. Dan campaign ini kita lakukan secara 360 atau 360 derajat bahasanya kalau di periklanan. Jadi kita lakukan bukan hanya iklan secara elektronik aja, misalkan ada di TV atau ada di radio. Viral itu adalah penggunaan hashtag ada Aquanya ini. Jadi di Twitter, terus di Instagram, bahkan ketika Presiden Jokowi salah hormat, semuanya tuh rame ada di Twitter bilang hashtag kurang minum Aqua nih gitu. Coba mana ada Aqua gitu karena dia kurang fokus gitu. So it was a very great opportunities dan juga salah satu campaign yang masih memorable sampai saat ini. Campaign kedua, satu lagi ya, aku share ya. Ini adalah campaign Kecap Heinz ABC. Kecap Heinz ABC atau Real Husband Cook atau suami sejati memasak, ini adalah salah satu campaign favoritku yang pernah dibuat oleh perusahaanku saat ini, VMA Wire Indonesia. Kenapa aku sangat suka dengan campaign ini? Karena campaign ini push the norm atau dia berusaha men-challenge boundaries yang saat ini ada di masyarakat. Kita lihat, nanti kita discuss di sini. Laki-laki adalah tulang punggung keluarga. Perempuan tugasnya di rumah. Itu namanya emansipasi. Hanya karena dia berpenghasilan, bukan berarti dia melupakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. In the world's largest Muslim majority country, patriarchy is deeply entrenched. While women... Laki-laki adalah tulang punggung keluarga. Perempuan tugasnya di rumah. Itu namanya emansipasi. Hanya karena dia berpenghasilan, bukan berarti dia melupakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. In the world's largest Muslim majority country, patriarchy is deeply entrenched. While women are gaining equality at work, they are paying a price at home. Seberapa banyak pun penghasilan saya, tetap aja saya dipandang sebagai ibu rumah tangga. Saya bekerja banting tulang, dan dia tidak pernah membantu. As a cooking brand used in over half of Indonesian kitchens, Kecap ABC had a responsibility to fix this inequality at home. So, we started with the kitchen. Real Husbands Cook is a campaign to get Indonesian husbands to cook and become equal partners. We launched with a moving testimonial of a recent divorcee calling on husbands to change. Kami bercerai setahun yang lalu. Dan itu salah saya. Padahal dia lakukan semua. Saya jarang membantu dia. Mungkin sudah terlambat buat saya. Tapi tidak untuk kalian. The film polarized the country. A panel of divorcees responded, turning hate into positivity. We then invited men to join the Real Husbands Cook Academy online, where celebrity chefs made Indonesian recipes husband-friendly. The web series featuring Academy graduates popularized Real Husbands. A nationwide activation enabled husbands everywhere to be part of this change. Pengen orang-orang tahu kalau suami atau lelaki itu nggak apa-apa masak. Ya menurut saya masak itu emang hal yang kecil ya, tapi karena suami saya yang masak, itu banggaannya beda, luar biasa banget. On Mother's Day, we broke a record. And for Ramadan, we broke age-old customs. We woke up husbands before dawn so they could cook the first meal instead of their wives and break the traditional fast. We also utilized Women's Equality Day, where we launched an unbranded video of a husband abusing his wife, shot by their son. People believed that the video was real, and it sparked a national debate around gender inequality. Conversations around the issue doubled, earning 3,320 million rupiahs
in online and offline media. Real Husbands Cook set off a national conversation and was a big win for business. But the biggest win was for working wives who tasted equality in the kitchen for the first time. Oke, jadi itu tadi campaign Real Husband Cook atau campaign Real Husband Cook dari Kecap Heinz ABC atau Suami Sejati Memasak. Jadi Heinz Kecap dia tahu banget audiensnya, yaitu audiensnya adalah ibu-ibu muda gitu, ibu-ibu rumah tangga lah sebetulnya. Tapi di periode 2018 sampai 2019 kita lihat banyak sekali milenials ibu muda yang bekerjanya tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, tapi dia juga bekerja sebagai wanita pekerja profesional. Tapi ketika dia ke dapur, ketika dia pulang, tetap aja posisinya tidak setara dengan laki-laki karena suaminya tetap menuntut dia untuk bekerja di rumah juga gitu. Karena menurut laki-laki kalau misalkan bagian memasak ya itu harusnya wanita gitu, bukannya laki-laki. Nah, kemudian kita angkat isunya dari sini sehingga kita coba men-challenge the norm bahwa the equality standard adalah di mana semuanya bisa dilakukan baik itu untuk laki-laki atau suami ataupun istri. Memasak itu bukan hanya tugas untuk istri tapi juga untuk suami. Dan bukan berarti ketika suaminya masak kemudian dia jadi less maskulin gitu. Jadi Real Husband Cook ini adalah salah satu campaign yang memang berhasil sangat menyuarakan suara dari audiensnya, stay true to the identity sebagai brandnya, sebagai kecap masak, tapi juga dia berhasil untuk spark the conversation karena campaign-nya ini sangat viral sekali. Kalau teman-teman lihat ke YouTube sampai saat ini, kayaknya udah sampai ada 20 milionan views untuk iklannya si Real Husband Cook ini. Oke, kenapa aku bawa dua iklan tadi? Untuk lebih menggambarkan bahwa yang penting dari yang terutama yang dikedepankan dari kedua brand ini adalah mereka sangat care dengan konten yang dikeluarkan gitu. Mereka sebagai perusahaan Danone Aqua ataupun Heinz Kecap, mereka bukan hanya care terhadap apa yang mau mereka bicara, konten yang mereka keluarkan, tapi juga kepada siapa mereka berbicara. Karena audiens yang akan melihat konten kalian itu harus audiens yang harus sesuai dengan konten yang mau kalian keluarkan harus sesuai dengan audiens yang kalian tuju, kalau nggak nanti komunikasinya nggak nyambung. So, ketika kalian bisa mengkreasikan suatu konten yang memang nyambung dengan orang atau audiens yang kalian tuju, maka it will drive real actions. Jadi kalau misalkan dulu semua iklan itu berlomba-lomba untuk bikin taglines, bikin memes gitu, sekarang tuh enggak. Semua iklan itu lebih menceritakan bagaimana sih kisah-kisah atau stories yang menceritakan mengenai brandnya. Kalau teman-teman lihat tadi, dua brand ini mereka tuh bercerita mengenai yang satu dia tahu banget audiensnya sebagai a young woman, struggle with the equality. Terus kalau untuk yang Aqua sebagai brand papan atas, mereka struggle untuk memastikan ketika minta Aqua ya beneran harus dikasihnya Aqua, bukan tiba-tiba brand lain. Aku nggak akan sebut ke sini. Oke, so ketika lebih berbicara daripada bukan hanya ngomongin taglines atau memes, tapi lebih bercerita tentang stories dari brand kalian sendiri, maka engagement-nya lebih tinggi. Gitu. So, tujuan utama ketika membuat konten harus tahu what do you create content about. Jadi konten yang mau dikeluarin ketika kalian jualan atau ketika kalian bikin konten untuk diri kalian sendiri, kontennya ini untuk apa sih gitu. Dan untuk tahu bagaimana cara mengeluarkan konten yang baik adalah harus dapat mengkurasi konten-konten ini. Maka ada 6 pertanyaan yang harus teman-teman tanyakan ketika teman-teman mau menyajikan satu konten. Yang pertama, setelah tahu mau buat konten, berapa sering ya konten ini harus kita post gitu. Terus yang kedua, bagaimana cara kita mendapatkan engagement. Terus
Dan bagaimana cara kita untuk mendapatkan followers yang lebih banyak. Harus nggak sih konten ini kita taruhnya di channel yang berbeda, misalkan bukan hanya di Instagram, di Facebook, tapi harus nggak ya aku taruh juga di TikTok misalnya, atau misalkan aku taruh juga di Snapchat. Dan how many social channel, berapa social channel yang harus kita bayar, apakah kita memang organik kita posting sendiri atau memang kita bayar, atau how much paid media should we really need spend, misalkan kita pakai influencer nggak ya, butuh nggak ya pakai influencer gitu. Yang terpenting adalah pertanyaannya finding what is not yours. Jadi ketika sudah untuk mendapatkan KPI yang jelas atau objektif yang jelas dari konten yang mau disajikan, tahu apa yang enggak, tahu brand guidelines untuk diri kalian sendiri. Let's say misalkan aku adalah penjual masker online, penjual masker yang targetku lebih untuk anak-anak. Aku tidak akan menjualnya, tidak akan melakukan penjualan ini di Snapchat misalkan, karena ibu-ibu nggak banyak yang pakai Snapchat, dia lebih banyak pakai Instagram dan lebih banyak ada komunitas-komunitas belanja online anak di Facebook gitu. Ngapain aku jualan di Snapchat gitu, nggak akan useful, atau di Twitter misalkan, nggak karena Twitter juga medianya bukan untuk jualan. Jadi untuk tahu mana yang bukan untuk kalian itu penting gitu, karena kalau kita menentukan mana yang kita mau sampaikan biasanya banyak gitu kan poinnya, tapi ketika tahu mana yang bukan untuk kita, bukan konten yang mau kita sajikan, bukan channel yang mau kita buat, bukan influencer ini nih yang mau kita pakai. Nah, finding what is not yours itu juga penting. Dan ini akan membantu untuk ngebikin konten strategi gitu. Jadi konten tuh nggak cuma asal disajikan gitu aja, tapi ada strateginya. Bagaimana sih ngeposting, caranya ngeposting di berapa banyak yang harus diposting di Instagram gitu loh, supaya dapat engagement yang bagus, supaya followersnya nambah gitu. Dan the key to content strategi adalah 4 hal ini. Mungkin banyak kalau teman-teman baca, misalkan googling gitu ya, konten strategi apa aja gitu, menentukan objektif, nanti diturunin jadi key indikator, misalkan key performance indikator, banyak gitu. Tapi sebenarnya yang paling utama adalah 4 hal ini. Konten presentation, presentasi dari si kontennya itu sendiri, frekuensi dari konten yang teman-teman tampilkan, pendekatan dari konten, dan juga building online engagement. Oke, kita bahas satu-satu ya. Untuk content presentation, selalu tempatkan diri teman-teman sebagai konsumen nih. Ketika mau menyampaikan suatu konten, misalkan dari visualnya atau apa, selalu tempatkan gimana kita sebagai audiens gitu. Apakah kalau misalkan aku menjual baju di Instagram, tempatkan diri ke aku yang nyari baju di Instagram. Kira-kira aku suka nggak ya kalau misalkan lihat uploadan baju di Instagram nggak ada harganya, atau misalkan mau beli tapi ketika lihat Instagramnya harus di-follow dulu karena Instagramnya private gitu. Hal-hal seperti itu bikin kalian nyaman atau enggak gitu. Kalau hal itu bikin kalian nggak nyaman, dan jangan lakukan, karena audiens kalian pun tidak akan mau memfollow kalian atau mau lihat Instagram kalian kalau kalian sendiri nggak suka itu gitu. Karena ada beberapa orang yang suka details gitu. Fotonya udah bagus nih, estetikanya udah bagus gitu, gambar maskernya udah jelas misalkan kalau dagang masker gitu ya, kalau jualan online shop masker. Tapi kok kalau nggak dicantumin harganya aku harus DM dulu gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang agak mengganggu, yang kalau menurut kalian ini tidak kalian suka, maka percayalah audiens pun tidak akan suka. Jadi selalu tampilkan, put yourself in their shoes, maka kalian akan bisa tampilkan konten yang betul-betul nantinya engage untuk mereka. Yang kedua, konten frekuensi. Pernah nggak sih teman-teman tuh lihat kalau misalkan kayak males nggak sih kalau misalkan lihat satu jualan di Instagram atau misalkan di Shopee or apa di marketplace,
ini terakhir kali jualan itu kayak 2 bulan lalu, atau terakhir kali upload barang tuh kayak 2 bulan lalu. Historinya juga nguploadnya setiap 2 bulan sekali. Kan males ya, jadi makanya rajin lah gitu loh untuk ngupload konten gitu. Dan kontennya tuh nggak mesti kita jualan terus kok, bisa jadi kalian ngobrolin mengenai misalkan produk yang kalian selling adalah tentang produk beauty gitu, produk kecantikan, ya mungkin bahas tentang skincare gitu, terus bahas tentang skincare, atau misalkan ada conversation yang nggak melulu mengenai produknya gitu. So make it like a monthly calendar buat kayak kalender bulanan. Jadi di situ kalian bisa note dalam satu hari itu kira-kira aku mau postnya apa aja ya gitu. Usahakan selalu ada konten yang di-post, mau itu kalau misalkan menggunakan Instagram, mau itu di Instagram feed atau Instagram story. Terus juga kalau pentingnya ketika kalian bikin monthly calendar, jadi tahu kalau misalkan hari itu ada hari spesial, misalkan hari ibu atau misalkan hari batik nasional. Jadi komunikasi si brand kalian itu bisa mengarah ke arah sana gitu, selebrasi untuk hari batik nasional atau hari ibu nasional, atau misalkan di hari tersebut mau bikin promo atau apa gitu. Jadi ada terschedule gitu untuk si konten-konten yang mau disajikan. Terus pendekatan dari konten itu sendiri. Untuk tahu bagaimana ketika kita ngeluarin satu konten, maka harus tahu audiens kita itu seperti apa gitu. Jangan sampai kalau misalkan audiens kita adalah misalkan yang kita jual adalah kopi gitu, dan kopi ini kebanyakan kopinya kita jualannya misalnya biji kopi gitu, kan nggak mungkin konten kita terlalu kekanak-kanakan gitu kan, karena yang minum kopi kan biasanya millennials yang udah bekerja gitu. Jadi yang mau kalian sampaikan itu harus represent dari si audience value-nya itu sendiri, jangan jauh-jauh gitu, kalau nggak nanti yang baca ini jualan apa sih gitu, jualannya kayaknya bukan buat saya nih gitu kan. Lalu being responsive content juga penting. Maksudnya responsive content itu apa? Responsive content adalah being very present dengan apa yang terjadi sekarang. Misalkan kalian punya, aku ambil contohnya lagi dari yang tadi beauty product gitu. Kalau kalian punya beauty product saat ini tuh orang-orang lagi banyak yang suka beauty produknya lebih natural, lebih skincare versus make up. Nah, tampilkan konten-konten yang bikin orang jadinya mau baca gitu. Jadi responsif terhadap apa yang lagi jadi tren saat ini, banyak baca, banyak engage dengan beberapa literatur atau misalkan beberapa Instagram yang memang banyak bahas mengenai trending-trending saat ini, jadinya tahu gitu loh. Jadi konten-kontennya kalian tuh nggak basi, selalu up to date. Dan building online engagement ini penting juga. Harus aware mengenai audience online gitu. High aware of your audience, online communities, dan juga influencer. Bahwa si customer kalian ini, ketika mereka sudah ada action, misalkan mau membeli sesuatu, tapi kalian responnya lama, terus mereka terus misalkan tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan ketika mereka nanyain sesuatu gitu. Itu juga akan bikin engagement yang tadinya udah mulai ada action, lalu nggak engage terlalu lama gitu. Perhatikan ketika kalian menjawab customer, perhatikan juga dengan jawaban-jawaban yang dikasih. Misalkan kalian jualan baju ya, lalu ini warna birunya ada atau enggak, lalu kalian cuma jawab enggak ada, and then stop. Conversation-nya udah berhenti di situ aja. Belajar untuk men-sparking conversation bagaimana supaya tetap ada conversation selanjutnya. Akan lebih enak jawabannya kalau warna birunya nggak ada, tapi kita punya hijau, merah, kuning. Mungkin mau tertarik, mau coba yang lain. Jadi conversation-nya nggak di situ. Ada action-action lainnya yang bisa diambil dari customer ini. Lalu online communities. Penting banget untuk kalian ada double promotion misalkan. Jadi kalian kalian mempromot produk lain,
dan si produk lain ini atau si online shop yang lain ini juga mempromosikan kalian juga gitu. Hal ini sering banget terjadi gitu dan I think this is a very good way juga karena audiens kalian jadinya semakin luas. Kalaupun actionnya tidak luas, at least awareness-nya luas. Orang-orang juga udah tahu mengenai online shop kalian. Terus yang terakhir adalah influencers. Online communities itu selain online communities tuh definisinya banyak ya, bukan hanya terhadap online shop yang lainnya juga, tapi rajin juga ikut kayak komunitas-komunitas, misalkan penjual kopi ikut komunitas-komunitas kopi yang ada di Facebook atau yang ada di WhatsApp atau ada di Line Group gitu, supaya tahu yang pertama tahu trennya dan juga kalian jadi tahu ada cakupan-cakupan audiens lain nih yang bisa kalian reach di situ. Terus influencer. Nah, influencer ini kalau misalkan influencer ini penting biasanya karena based on riset. Biasanya konten yang viral itu hanya meningkatkan awareness orang untuk tahu, tapi ketika diiklanin sama influencer itu engagement untuk action untuk nge-follow akun kalian itu jauh lebih besar gitu. Nah, tapi kalau misalkan masih UMKM kecil, misalkan masih UMKM maksudnya, terus juga masih belum terlalu bisa bayar influencer besar kayak misalkan Rahel V-nya, ya nggak apa-apa gitu. Karena banyak influencer lain yang followersnya sekitar 10.000 sampai 50.000, tapi itu juga bisa lumayan meng-engage kalian gitu untuk ketika mereka mengiklankan di Instastory-nya atau di feed-nya, kemudian ya lumayan ada juga yang follow kalian gitu. Caranya banyak banget manajemen yang pakai yang udah bisa memanage si influencer ini. Jadi buka knowledge yang banyak mengenai pengetahuan influencer, bahwa influencer itu nggak mesti harus yang influencer top nomor 1 harganya mahal, tapi influencer dengan jumlah followers tertentu juga jumlah followers tertentu juga sebenarnya bisa bantu untuk engage konten kalian gitu. Oke, nah sebelum ke sini aku boleh dinaikin pollingnya dulu nggak, Lisa? Aku mau tahu nih teman-teman yang di sini paling sering menggunakan apa ya kira-kira channel sosial medianya gitu untuk mempromosikan. Kalau misalkan punya online shop, lebih sering mempromosikannya lewat apa? Atau mungkin kalau saat ini nggak punya online shop, tapi preference aja diri sendiri. Aku lebih suka main Facebook gitu, aku lebih suka main Instagram, aku mau tahu aja. Coba kita vote, sosial media apa yang paling sering kalian gunakan? Either itu untuk pemakaian pribadi, ataupun untuk pemakaian secara profesional atau secara bisnis gitu ya. Oke. Instagram sudah pasti ya. Oke. Masih ada 12 orang lagi yang belum vote. Aku tunggu, aku mau tahu. TikTok sedikit ya. Aku expect kalian banyak yang menggunakan TikTok loh. Ternyata TikToknya nggak terlalu banyak. Facebook dan Instagram, oke. Masih ada yang mau vote lagi nggak ini kira-kira? Oke, so jadi nomor 1 itu vote-nya adalah pakai Instagram ada 91% yes, of course banyak banget yang pakai Instagram. Yang kedua Facebook, ketiga Twitter, keempat YouTube, baru setelah itu LinkedIn dan TikTok ya. LinkedIn dan TikTok ininya sama nih. Oke, this is interesting ya. Aku agak expect untuk mendapatkan jawaban ini, however, kita lihat nanti ke slide yang selanjutnya. Oke, so untuk share result. Ya, jadi Instagram paling banyak ya. Oke, nah untuk
tahu mengenai purpose dari channel-channel ini sendiri juga penting sekali gitu. Bahwasanya semua channel ini ketika kalian punya satu online shop bukan berarti kalian akan bisa taruh di semuanya gitu. Bukan berarti cocok untuk ditaruh semuanya. Jadi tahu mana yang setidaknya yang harus taruh di Facebook, mana yang taruh di Instagram, mana yang di Twitter, mana yang di YouTube, mana yang di LinkedIn. Sepertinya kalau secara gambaran secara umum mungkin teman-teman udah tahu ya kalau Facebook ya berarti dia lebih ke komunitas, engagement, biasanya banyak community kalau di Facebook. Terus kalau Instagram udah pasti kayak visual karena dia rely on visual, sama produk-produknya lebih enak kalau misalkan jualan di sana, jadi banyak yang jualan by Instagram. Twitter karena dia Twitter sekarang baru launch, ada kalau teman-teman tahu Twitter Fleet. Dia udah punya Instagram Story, semacam Instagram Story. Jadi semuanya sekarang udah punya format Instagram Story. Jadi dari Snapchat terus ke Facebook, terus ke Instagram, terus YouTube, LinkedIn juga sekarang punya, dan sekarang Twitter punya namanya Fleet. Oke, so this is interesting. Karena Twitter ini sangat strong di copywriting-nya karena dia sifatnya lebih kata-kata, jadi aku dan beberapa brand strategist lainnya yang lebih mungkin knowledge-nya atau risetnya lebih ke arah sana, mereka juga pasti sangat penasaran ini dampaknya apa untuk Twitter ke depannya. Oke. Jadi kalau untuk Facebook dia sangat bagus untuk reach and engagement, terus reach by heavy media support, group discussions karena banyak banget online communities yang ada di Facebook. Personifying a mascot. Terus kalau untuk si Instagram, of course is visual inspiration, product catalog, user created content. Jadi konten yang di-create itu bisa dari teks, video, bahkan sekarang udah ada IGTV juga. Dan mini drama series gitu. Jangan salah, banyak produk-produk yang launch, banyak brand yang mau nge-launching produknya dia, itu bikin semacam kayak bikin kayak nama akun Instagram baru, kemudian mereka bikin kayak drama series di situ. Nah, untuk mungkin kaget kalau Twitter kok customer service ya. Believe it or not, melalui Twitter kalian akan lebih mudah untuk nge-reach customer service daripada kalian pick up the phone, angkat telepon, lalu telepon langsung ke customer service-nya. Kayak misalkan First Media down atau Telkomsel down, semua itu langsung pada nge-tweet ke Twitter dan kemudian cepat gitu loh diresponnya daripada telepon langsung. Terus content broadcast, data feed, direct message influencer. Untuk YouTube, of course, is still video hosting, product demos, itu karena YouTube bisa panjang ya taruh durasinya, jadi product demos bagus banget taruh di YouTube. Curated playlist, sama commenting on other accounts, misalkan kayak yang saat ini Netflix lagi lakuin, dia meng-hire beberapa YouTubers untuk nonton filmnya dia. Jadi untuk nge-boost gimana caranya si film-film Netflix ini yang banyak itu, orang-orang kan kadang nggak tahu ya film apa aja yang ada di Netflix saking banyaknya. Jadi ada mereka bikin YouTube series sendiri di mana si YouTubers ini nonton film-filmnya dia gitu, lalu react terhadap film-filmnya. Dan LinkedIn masih sampai saat ini number 1 employee branding, leadership, group discussion, dan juga reconnect dengan alumni. Jadi channel-channel purpose ini harusnya digunakan secara baik dan jadinya tahu yang paling penting of course kalian tahu brand identity kalian. Jadi ketika bikin tadi konten strategi mau dipindahin ke channel purpose ini udah tahu mana channel-channel yang memang cocok untuk kalian. Oke, so kalau tadi balik lagi ke sosial media yang tadi ya. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, semuanya tuh tentang likes, tentang comments, nge-share, nge-retweet, terus berapa views videonya yang dilihat, berapa banyak influencer yang dipakai gitu. Apakah memang ini yang jadi kunci untuk bikin konten viral atau misalkan kunci untuk bikin jadi audiens lebih engage dengan brand kita gitu, sehingga mau jadi ketika lihat oh ini oke, terus either mereka follow atau mereka beli.
Sebetulnya karena mereka bekerja di algoritma yang sama untuk Twitter, Facebook, YouTube yang masih share, masih views. Jadi otomatis yang akan bisa lebih terekspos adalah mereka yang punya followersnya banyak, atau mereka yang punya likes-nya banyak, atau sering di-komen, atau sering di-share. Tapi tadi menarik banget kalau ternyata teman-teman belum menggunakan fungsi TikTok pada fungsinya. Karena believe it or not, TikTok is the next generation. TikTok ini punya algoritma yang sangat berbeda dengan algoritma sosial media yang lainnya. Somehow di TikTok itu konten untuk go viral atau dilihat sama banyak orang tidak harus dilihat dari banyaknya likes atau dilihat dari banyaknya followers. TikTok ini dia punya satu for your page, ada punya satu session namanya for your page, dan dia selalu ada trending yang saat itu apa. Dan kalau kalian hanya ikut trendingnya aja, kalian sudah cukup terekspos di situ gitu. Karena sebenarnya I think the function of TikTok itu memang untuk bikin semua orang engage terhadap trennya dia. Jadi algoritmanya completely different. Jadi saat ini TikTok sangat digemari sama banyak brand dan juga sama banyak influencer atau online shop yang surprisingly sales-nya naik karena bisa menggunakan TikTok gitu loh. Karena bukan hanya menggunakan TikTok, menggunakan iklannya di TikTok, tapi bisa lebih bikin konten-konten yang memang bagus untuk di TikTok gitu. Dan bahkan sekarang udah banyak, aku beberapa kali ngikutin kayak semacam seminar-seminar kecil itu lewat TikTok gitu, surprisingly ya. No one thought, nggak semua orang menyangka kalau kita bisa belajar via TikTok, karena dulu TikTok itu receh banget, tapi sekarang justru TikTok memberikan nafas baru dan juga like a new player di antara semua social media ini gitu. Jadi jangan heran kalau misalkan ada yang viral di TikTok, dia tuh followersnya mungkin belum ribuan, jumlah likes-nya mungkin belum banyak, tapi memang dia rajin aja ngeliatin video-video di TikTok dan nge-likes video di TikTok. Ketika awal pandemi dulu, Halo Dokter bagus banget menggunakan media TikTok ini untuk sebagai bentuk edukasi ke masyarakat, cara social distancing, terus juga cuci tangan gitu. Mereka kayak bikin semacam video joget gitu ya, dan itu viral banget. Terus yang kedua, ketika masuk masa pandemi, semua orang rame-rame beli produk cat rambut Sasa. Beli banyak banget produk cat rambut Sasa, dan sales-nya mereka meningkat. Padahal orang cuman bikin video aja di TikTok, tapi kemudian yang lain niru, semuanya pada beli, dan akhirnya sales mereka tuh tinggi banget kemarin. Surprisingly. Maksudnya ketika pandemik, yang kita bisa takar adalah, berarti sales yang naik nih sudah pasti kayak Dettol, misalkan produk-produknya gitu ya, produk-produk yang memang produk-produk kebersihan dan kesehatan gitu, hand sanitizer pasti naik gitu, sales-nya gitu. Nggak ada yang nyangka kalau Sasa itu, Sasa cat rambut, sales-nya itu tinggi. Betul-betul sales-nya tuh hampir kayak 50 kali lipat mereka naiknya di masa pandemi kemarin, just because of everyone go to the TikTok, terus mereview produk mereka dan menggunakan produk mereka. So, untuk kedepannya, aku akan saranin teman-teman untuk lebih mengeksplor lagi media ini, terutama bila memang masih belum mampu untuk bayar influencer, untuk mau follow atau apa, gunakan media ini secara efektif, karena memang sudah terbukti efektif. Oke. So, ketika sudah tahu social media management mana aja yang sudah mau digunakan, sangat penting untuk bikin semacam social media management gitu. Jadi kontennya di-plan, dibikin kalendernya gitu. Dan juga konten-konten yang mau dikeluarkan itu harus sesuai dengan brand guidelines-nya kalian. Jadi punya brand guidelines-nya gitu. Karena sebagai audiens akan sangat membingungkan dan audiens itu nggak akan
engage si konten-kontennya kalian nih beda-beda gitu loh. Loh kok tadinya kontennya arahnya ke sini, sekarang arahnya ke yang lain gitu. Scheduling publishing. Usahakan setiap hari selalu ada yang dipublish karena ketika pertama kali kita punya online shop, otomatis orang harus banyak tahu kita itu apa perbedaannya kita dengan online shop yang lainnya. Dan untuk build that awareness, to build the trust, otomatis publishing konten setiap hari itu penting gitu. Dan social eksperimen tentunya. Karena bukan berarti ketika misalkan kalian punya satu brand, kalian punya satu produk kopi misalkan, kemudian kopi ini fokusnya kalian untuk laki-laki dari umur 25 sampai umur 40, bukan berarti sekarang wanita nggak minum kopi gitu. Jadi selalu lakukan social eksperimen, selalu riset apakah audiens kalian masih sama nih. Karena karena itu sayang kalau misalkan kalian nggak riset gitu. Tadinya komunikasi kalian lurus aja, fokus untuk audiensnya yang laki-laki gitu. Jadi image-nya tuh maskulin banget, konten-konten yang dikeluarin maskulin. Tapi sebetulnya kenapa salesnya nggak naik? Karena bukan hanya dari laki-laki aja yang minum kopi, wanita juga. Nah, jadi gimana caranya komunikasinya bisa lebih ke laki-laki dan juga ke wanita. Jadi selalu riset dan selalu sosial eksperimen untuk produk-produk kalian. Relooking audience engagement ini juga penting. Jadi tahu mana yang harus kalian kelola sendiri, on channel, website, social media, mobile apps gitu. Kalau misalkan kalau misalkan rezekinya dari social media memang cukup untuk nge-boost penjualan, aku sangat sarankan untuk punya website sih, karena website itu sangat membuat sangat ngedrive action orang, karena dia mulai dia trust-nya udah terbuilding gitu. Dia punya website gitu. Oke. Jadi untuk punya website ketika sudah setting untuk si social medianya udah bagus, itu sangat disarankan. Terus paid channel, ada yang earn channel, ada yang paid channel. Perbedaannya kalau earn channel ini lebih engage dengan activity-activity online communities aja. Jadi memang perbanyak komunikasi kalian dengan dan activity kalian dengan online communities yang ada di Facebook, yang ada di Line, yang ada di WhatsApp, yang ada di WhatsApp group gitu. Selain kalian juga bisa tahu mengenai tren-tren yang saat ini, tapi juga kalian juga bisa tahu, bisa dapat view yang lebih luas mengenai audiens yang saat ini bisa jadi pangsa pasarnya kalian. Paid channel itu misalkan seperti Facebook Ads, atau untuk Instagram Ads, atau untuk YouTube Ads. Jadi ads yang sifatnya berbayar. Kalau misalkan kalian mau pakai organik untuk lebih engage, apakah harus dari mengelola sosial media kita sendiri, atau memang kita harus menggunakan paid channel. Jadi hal-hal seperti itu sebetulnya trial and error aja, karena bukan berarti nggak bisa karena bukan berarti kalau misalkan kalian itu bisa mengelola si own channel kalian sendiri dengan baik, harusnya semuanya udah lebih organik tanpa harus bayar paid channel lagi. Terus misalkan untuk publisher sama influencer, untuk tahu influencer mana yang memang bisa kalian gunakan dan juga sesuai dengan batas kemampuan kalian gitu. Ada influencer yang harga postingan satunya itu satu postingan misalkan mereka 250.000 tuh juga cukup lumayan engage gitu loh. Jadi trial and error aja kalau menggunakan influencer yang harga per postnya 250.000 sama yang 2.500.000, bedanya kayak gimana sih gitu. Karena influencer ini memang mereka akan bantu kalian untuk gain followers gitu. Untuk trial and error by influencer bisa dicoba juga, atau gunakan momentum-momentum kayak misalkan menjelang Lebaran atau menjelang menjelang Lebaran atau menjelang Natal. Biasanya para influencer ini mereka suka ada semacam promo gratisan. Jadi
kalian cukup kirimin aja ke mereka kayak produknya atau apa, dan mereka akan posting secara gratis gitu. Jadi untuk namanya juga berjualan lewat sosial media ya. Jadi ya memang harus lebih aktif di sosial media, harus lebih tahu gitu apa yang lagi tren saat ini di sosial media dan bagaimana sosial media digunakan sama komunitas-komunitasnya. So ini beberapa influencers untuk di Instagram atau misalkan di YouTube gitu, tahu mana influencer yang memang bisa sesuai sama brandnya kalian gitu. Kalau misalkan brandnya nggak sesuai pakai, misalkan kalian jual punya online shopnya, online shop muslimah misalkan, apakah mau pakai influencer dari A-Team punyanya Aukarin misalkan gitu, karena Aukarin kan punya ada manajemen untuk influencer, apakah mau menggunakan mereka atau pakai influencer yang lain. So hal-hal kayak gitu juga harus dipikirkan ketika kalian pilih influencer. Dan online communities ini, believe it or not, dengan banyak membangun online communities, either kalian join atau kalian bangun online communitiesnya sendiri, itu juga sangat memperbesar engagement dengan si audience gitu. So building through online communities adalah salah satu yang saat ini juga lagi banyak digunakan oleh brand agency gitu, oleh creative agency. Jadi kita advice ke brand-brand untuk menggunakan online communities ini juga untuk mendapatkan awareness, supaya awareness atau engagement terhadap produknya mereka jauh lebih besar. Oke, sedikit aja mengenai tips untuk creating konten. Jadi yang pasti brand visual kalian tuh harus konsisten. Ini kebetulan aku juga nge-running Instagram account-nya Female Wire Indonesia dan juga nge-running website-nya Female Wire Indonesia. Kalau untuk website-nya Female Wire Indonesia, aku sudah punya brand guidelines dari global, jadi cukup mudah untukku untuk membuat semua visual yang ada di website-nya, yang ada di layout yang ada di dashboard atau apa, itu sudah cukup gampang karena udah ada brand guidelines-nya atau visual guidelines-nya. Tapi untuk yang di Instagram dan juga di Facebook aku masih punya sedikit ruang untuk mengeksplorasi apa nih kira-kira yang mau dibuat di situ. Tapi yang pasti harus konsisten gitu. Punya fontnya apa, color palette-nya apa, foto filternya apa, image style logo terutama. Terus sama personality dari project-nya itu sendiri gitu. Akan sangat membingungkan kalau misalkan lihat satu online shop postingannya, terus postingan online shopnya, terus dia beda-beda. Jadi yang pasti sih ketika menentukan logo udah harus tahu si fontnya itu sendiri, terus colors. Nah, ada literatur yang namanya global giving, itu bagus banget untuk memberikan guidance mengenai branding gitu, karena dia cara menggunakan color palette yang bagus, warna-warna tonality-nya apa aja yang cocok, yang sesuai dengan apa yang mau kalian tampilkan gitu, itu bisa lihat di global giving gitu. Oke. Terus kalau yang pasti selain visual harus ada caption-nya juga kan, harus ada copywriting-nya juga gitu, harus ada story-nya. Jadi the key untuk create si storyboarding ini adalah beberapa hal ini. Storyboarding ini karena terkadang yang engage bukan hanya visualnya aja, tapi juga caption-captionnya. Atau mungkin ketika kalian bikin video misalkan, mau bikin video testimoni dari customer misalkan, bagaimana cara bikin video testimoninya yang bagus, yang nggak cuma sekedar, oh gue happy menggunakan, saya happy menggunakan produk ini, and then that's it gitu. Akan lebih bagus kalau misalkan kalian nge-create satu konsep gitu, ada beginning-nya apa, kenapa alasan dia tertarik mau pakai produk kalian gitu. Terus bagaimana ketika menggunakan produk, dan terus ending-nya apa, apakah dia happy, terus dia akan membeli lagi gitu. Showcase the problem and solution. Makanya banyak banget kalau yang iklan-iklan sekarang awalnya sih nggak percaya itu karena memang dia showcase the problemnya adalah dia dia punya
punya dia punya satu problem tapi nggak mau pakai produk ini, and then akhirnya jadi pakai produk ini gitu. So the problem and the solutions. Terus appeal to viewers emotion. Ingat, bukan hanya fokus untuk bikin memes, bukan hanya fokus untuk bikin tagline, tapi juga bikin stories. Jadi stories apa yang kira-kira kalian sebagai audiens tuh aduh suka ya ngelihat story ini gitu loh, karena ada some kind of emotions, ada emosi tertentu ketika kalian melihat story ini gitu. Terus use the character gitu. Kalau misalkan brandnya adalah brand yang memang khusus untuk anak-anak, why not kalau misalkan ketika bikin video ada karakter-karakter lucunya juga gitu. Dan add user kok aku lupa ya si ini user graphic content, I guess. Terus jadi ada kayak teks, video, image, dan reviewnya gitu. User generated content, sorry. Jadi ada pakai teks, ada pakai video, ada pakai image, reviewnya juga yang build dari story itu untuk lebih attach dengan story-nya itu sendiri gitu. Ada beberapa platform gratis untuk kalian bikin grafik, dan ini aku juga sering banget pakai karena sebagai head of people happiness, misalkan ada birthday atau misalkan ada employee yang baru join gitu, biasanya kita suka buatin kartu-kartu untuk mereka, dan aku menggunakan ini. Ada Canva, ada Adobe Spark, ada Trello gitu. Dan beberapa temanku yang punya online shop juga, dan aku sempat bantuin dia juga untuk buatin online shopnya. Kita banyak menggunakan desain-desain dari si Canva, Adobe Spark, dan Trello ini. Atau bisa pakai Creative Market sama Known Project, semuanya gratis gitu. Terus untuk editing video, ini ada beberapa yang bisa digunakan, ada Adobe Spark. Adobe Spark ini di Android ataupun di iOS semuanya bisa tinggal download dan very easy. Aku sering banget pakai untuk video editing. Terus ada Video Shop, ada Trello juga, Animoto. Terus kalau misalkan kalian butuh ada back sound, misalkan butuh audio-audio tertentu untuk fulfilling the sound, itu ada Artist List, ada Audio Blocks, Free Music Archive, semuanya bisa digunain untuk ngisi back sound-nya. Oke, jadi closing takeaway yang mau aku bagaimana cara untuk mengoptimalkan sosial media untuk lebih berinteraksi dengan konsumen. Yang pasti adalah pertama kalian harus tahu purpose menyajikan konten itu sendiri apa gitu. Karena ketika mikirin purpose atau mikirin tujuannya, tujuan kita ngeluarin konten ini apa, itu kalian akan balik lagi untuk melihat apa do and don'ts-nya si brand building kalian tadi itu. Dan kalian akan menempatkan diri sebagai si konsumen. Jadi tahu gitu tujuannya tuh mau mengeluarkan konten ini untuk apa dan nge-reach-nya ke siapa. Dan ketika sudah tahu itu, maka strateginya bukan berarti semuanya harus jualan by Facebook dan Instagram. Ingat, bisa juga pakai TikTok gitu. Jadi tahu mana strategi-strategi yang cocok untuk online shop-nya kalian. Terus kreatif dan konsisten, of course. Jadi kreatif aja, punya satu iklan yang bagus misalkan, atau punya satu kebetulan lagi dapat foto produknya bagus nih gitu, angle-nya bagus segala macam, flat lay dan apa segala macam, lalu bagus, terlihatnya bagus tapi nggak konsisten gitu, kayak satu itu aja yang bagus, selanjutnya foto-foto yang lainnya kok warnanya beda gitu, tonalitinya beda, nggak konsisten ya, dan postingnya juga jarang-jarang, 2 bulan sekali, itu sebagai itu nggak akan nge-drive konsumen untuk mau follow, mau beli aja nggak mau gitu. Jadi selain harus tadi tahu purpose and strategy, also being very creative dan konsisten. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan aku nggak terlalu cepat ya menyampaikannya. Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih Kak, materinya sangat menarik sekali. Mungkin buat teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menulis pertanyaannya di chat box saja.
Kalau masih mau bertanya, ini ada sosial mediaku juga dan ada emailku ya. Kalau nggak sempat bertanya. Kalau misalkan nggak sempat untuk jawab saat ini, you can reach out in any of this. Aku bisa stop share kali ya. Oke. Wow, chatnya sudah banyak. Oke. Oke Kak, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bertanya, saya tanya dulu nggak apa-apa ya Kak? Boleh, boleh. Oh sorry ya, aku waktunya ini kayaknya lama banget tadi ya penyampaiannya. Sorry. Aku ngarep kalau misalkan aku menyampaikan kelamaan, Lisa kayak begini. Oke. Oh, Kak, ini ada yang bertanya dari Kak Teddy. Terkait konten, apa sih yang perlu diperhatikan supaya orang tertarik? Oke. Again, balik lagi ke, kalau ini yang nanya siapa tadi? Teddy ya. Nah, Teddy, kalau misalkan kamu, menurut kamu konten yang menarik itu yang seperti apa? Kira-kira kamu kalau ngelihat satu bisa itu online shop atau misalkan kayak konten dari influencer, menurutmu yang menarik tuh yang seperti apa? Bisa di-unmute nggak kira-kira? Biar kita lebih interaktif. Untuk Kak Teddy mungkin bisa di-unmute kalau memang mau di. Halo? Iya. Halo. Kalau menurut Teddy sendiri, konten yang menarik itu yang seperti apa? Kalau menurut saya sih yang apa istilahnya human interest ya. Jadi gimana ya? Yang menyentuh sisi rasa kemanusiaan atau yang menggugah rasa aja gitu kayak menurut saya sih. Menggugah rasa. Rasanya mau manis, pahit gitu ya. Jadi rasanya itu orang tuh tertarik jadi emosi, jadi lebih ke emosi seseorang gitu. Oke. Dan aku sarankan ketika nanti kamu mau buat konten pun harus yang seperti itu, yang cukup membangkitkan untuk emotions orang juga gitu. Karena ketika kita mau bikin konten, kita tuh harus menempatkan diri kita sebagai audiens juga gitu. Let's say aku nih suka banget jualan online, suka banget beli sesuatu via online gitu ya, apalagi kita lagi pandemik ini. Aku paling sebel kalau misalkan mau beli online shop, kemudian Instagramnya di-lock atau fotonya udah bagus gitu, tapi di situ dia nggak kasih keterangan ada warnanya apa aja atau harganya berapa. Aku harus DM dulu gitu. So that kind of hal-hal detail seperti itu sebetulnya perlu juga untuk diperhatikan gitu. Jadi kalau nanti aku buat online shop, aku nggak akan memprivate Instagramku. Aku tidak akan taruh info yang nggak detail di ketika aku upload sesuatu gitu. Karena kalau aku yang jadi konsumen, aku nggak mau hal itu tuh akan bikin aku untuk mikir 2 kali untuk beli gitu. Nah jadi itu pun akan aku lakukan. Ketika menampilkan konten, otomatis harus kalau misalkan untuk kita udah punya online shopnya sendiri, harus tahu kalau kita menempatkan diri sebagai audiens, si audiensnya tuh maunya melihatnya apa sih gitu. Dan ketika posting untuk online shop nggak mesti untuk produk. Kalau kita lihat produk terus promo terus kayak nggak ada sisi humanisnya kan gitu. Jadi akan lebih enak kalau misalkan kita mungkin menjelang Hari Ibu kita bikin satu story tentang Hari Ibu atau misalkan menjelang Hari Kartini kita bikin satu story mengenai Kartini. Terus ini aku lagi ngambil dari point of view lagi orang jualan masker misalnya. Terus dia maskernya terinspirasi dari si Kartini ini gitu karena sekalian mau celebrate Kartini, dia mengeluarkan produk yang terinspirasi dari Kartini dan juga ada promo dari maskernya itu untuk celebrate Hari Kartini. Jadi kontennya lebih humanis dan juga nggak melulu promonya tuh hard sell gitu. Jadi promonya lebih soft gitu masuknya. Semoga menjawab ya.
Oke, terima kasih Kak Teddy. Semoga puas ya dengan jawabannya. Nah, Kak, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Deni. Kak Dani, sorry. Saya baru berjualan di Topet. Bagaimana cara membuat promosi tapi tidak membuat keuntungan kita berkurang? Ini Dani, thank you Dani pertanyaannya. Dani kayaknya lagi pakai rumus ekonomi, prinsip ekonomi mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya gitu ya. Which is kayaknya nggak works, Dani. Kalau misalkan kamu mau bikin keuntungan yang besar, otomatis harus punya harus punya budget untuk modalnya juga gitu. Atau ya bukan berarti modalnya juga harus besar banget sih. Kamu juga harus punya strategi bagaimana mengelola dengan budget sekian tapi punya keuntungannya yang besar. Cuma jangan pernah berpikiran kalau mau dapat untung yang besar kemudian nggak berani untuk buat modal gitu ya. Jadi yang pasti sih kalau misalkan memang masih dalam starting rate yang pertama, aku saranin untuk selalu lakukan checklist poinnya. Checklist poinnya adalah ketika kita jualan di Tokped, otomatis kita harus reaktif. Nggak boleh pasif. Setiap kali ada yang nanya, kita harus jawab. Dan terus belajar bagaimana cara menjawab yang sifat jawabannya tuh nggak tertutup satu hanya berhenti di itu aja. Kayak yang tadi aku sempat jelasin, kalau misalkan kamu jualan misalkan, let's say, misalkan jualan baju gitu ya, terus bajunya ini ada yang warnanya hitam nggak? Oh, nggak ada bajunya warnanya hitam. Udah habis di situ. Nah, harus belajar promosinya gitu. Promosi kayak bajunya nggak ada warna hitam, tapi ada warna merah, biru, dan yang lainnya. Jadi ada hal-hal lain yang bisa di-push untuk si konsumennya mau membeli sesuatu gitu. Jadi harus lebih aktif, yang pasti kalau yang pertama-tama adalah lebih aktif dulu sampai kemudian keaktifannya kamu di Tokped itu menghasilkan sesuatu. Jadi power merchant, akhirnya jadi kemudian jadi start seller karena ada beberapa hal yang harus kamu checklistkan untuk menjadi start seller dan juga power merchant gitu. Dan untuk Tokped, online community tadi sangat membantu gitu. Kalau kamu engage di online komunitas tadi, jadi bisa taruh informasinya di situ bahwa semua barang-barangmu itu bisa dibeli by Tokped gitu. Engage dengan si online komunitas ini sehingga kamu dapat audiens yang lebih besar dan mereka lebih banyak tahu mengenai Tokped kamu gitu. Mudah-mudahan itu menjawab. Dan aku saranin sih untuk marketplace jangan hanya tertutup di satu aja, jangan hanya untuk di Tokped aja. Nggak ada salahnya kan kamu buka di Tokped dan juga di Shopee gitu, karena beberapa orang ada yang mereka lebih suka pakai Tokped, ada yang lebih suka pakai Shopee. Again, tempatkan diri kamu sebagai audiens. Kadang audiens itu yang merasa nyaman beli by Shopee ketika kamu hanya jualannya di Tokped, dia kemudian jadi enggak deh. Padahal sebenarnya barang yang mereka mau beli itu sama gitu loh. Barangnya sama, cuman mereka lebih nyaman untuk belinya di Shopee gitu. Jadi itu kan kamu nggak perlu buka modal juga kalau misalkan buka untuk di Shopee kan. Jadi part of your promotion juga jatuhnya, tanpa harus membuat keuntunganmu berkurang. Semoga menjawab ya, Dani. Ya, terima kasih Kak untuk jawabannya. Ini juga ada pertanyaan Kak dari Kakak Wahyu Prabowo. Ya. Untuk nentuin value gimana ya, khususnya di bidang jasa? Untuk value, Prabowo mungkin bisa lebih dijelaskan nggak ya? Ini maksudnya value apa tuh untuk bidang jasa? Untuk Kak Wahyu mungkin bisa di unmute. Oke, Kak, aku coba
aku coba dengan nalarku sendiri, maksudnya value untuk bidang jasa tuh misalkan let's say sekarang kan banyak ada kayak sejasa.com. Sejasa.com itu adalah satu marketplace, bisa dibilang ya marketplace, tapi orang-orang yang di sejasa.com itu menjual kayak misalkan montir-montir atau misalkan kayak misalkan jasa untuk desain rumah atau apa, mungkin seperti itu ya. Bagaimana ya maksudnya untuk bidang jasa, cara kita naruh harga kita di situ gitu kali ya, mungkin maksudnya Wahyu. Kalau memang benar penalaranku terhadap pertanyaanmu, otomatis kamu harus banyak nanya gitu. Dan sekarang literasi untuk range harga itu banyak kok, kamu tinggal googling aja misalkan harga untuk jasa montir, misalkan harga untuk jasa desain bangunan, misalkan kira-kira adanya di range yang mana gitu. Jadi kalau misalkan nggak tahu bagaimana cara ngeset untuk diri kamu sendiri, kamu bisa googling karena banyak banget data-data yang bisa kamu ambil dari situ dan bisa kamu cocokin sama skill set-nya kamu. Misalkan range harganya untuk montir, misalkan harganya di sekitar satu kali servis itu 350.000 sampai 500.000. Nah, tapi dengan kriteria montir ini bisa memperbaiki untuk ABCD. Nah, kamu sesuai nggak skill set-nya dengan si montir ini? Kalau memang sesuai, ya kamu bisa ada di range itu. Tapi kalau ternyata kurang sesuai, berarti mungkin ada agak di bawah. Berarti untuk servis kamu di 250.000 ya. Seperti itu sih untuk menentukan value dari jasa yang mau kamu berikan. Mungkin penggambarannya bisa lebih luas, nggak necessarily montir, tapi kurang lebih kalau misalkan, even ini yang selalu aku sarankan untuk teman-teman yang kalau misalkan mau interview gitu ya, teman-temanku pada nanya, Kinan ini range salary gue kira-kira berapa, gue minta salary-nya gitu ya. Aku selalu bilang sama mereka, kamu harus riset gitu, riset untuk tahu skill set kamu, dengan pengalaman kamu tuh ada di range harga berapa, dengan posisimu di harga berapa. Karena akan sangat buruk sekali ketika menyampaikan ke satu perusahaan atau ke satu konsumen kayak ya terserah deh harganya berapa gitu, as if kamu nggak tahu value kamu berapa. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Anjas ya. Lisa, aku bacain nggak apa-apa ini. Baik Kak, nggak apa-apa Kak. Silakan Kak. Dari Anjas, bagaimana cara menghadapi atau menanggapi konsumen membandingkan harga produk yang satu dengan yang lain? Kemudian perlu tidak kita cantumkan harga di postingan produk kita? Seperti yang tadi disinggung, sebenarnya saya sendiri juga kurang tertarik jika ada postingan produk yang tidak mencantumkan harga. Karena saya sendiri merasa canggung harus DM atau chat terlebih dahulu untuk tahu harganya. Tapi kalau kita mencantumkan harga di postingan produk, bukankah itu menjadi peluang konsumen untuk membandingkan harga dengan yang lain? Oke. Kalau membandingkan harga, trust me ya, kamu DM ataupun kamu cantumkan atau enggak, konsumen tuh pasti akan membandingkan kok. Kamu tempatkan dirimu sendiri juga sebagai konsumen deh. Kalau kamu nanya by DM terus harganya mahal, kamu juga pasti akan cari lagi gitu ke yang lain gitu. Tapi ketika details itu tidak dicantumkan, maka orang sudah tidak tertarik untuk melihat gitu. Akhirnya sudah ada satu layer untuk jadinya nggak mau lihat gitu. Lebih baik kalau masih tertarik lihat, lalu membandingkan ke yang lain. Setidaknya si page kamu ini sudah ada di awareness-nya si audiens gitu, atau si konsumen sudah ada di awareness-nya dia. Next time dia mau membeli sesuatu lagi, dia akan datang lagi ke page kamu gitu. Dan akan ada juga mungkin momentum di mana hargamu lebih murah daripada harga yang lainnya gitu. Jadi nggak apa-apa membandingkan harga itu something yang very human. Semua juga pasti akan mau mendapatkan kualitas harga yang terbaik dengan kualitas yang terbaik. Jadi proses pembandingan harga akan tetap. Tapi bagaimana caranya kita, jadi kompetisinya udah ada kompetisi pembandingan harga. Tapi bagaimana caranya kita untuk tetap dilihat dan dilihat berkali-kali. Nah, ini menurutku penting untuk mencantumkan segala macam details, penting untuk tahu tonality, manner dari apa yang kamu tampilkan. Karena kalau nggak menarik,
harga udah pasti dibandingkan, tapi belum tentu page kamu dilihat gitu. Jadi nggak apa-apa di pembandingan harga itu memang adalah ketika kita udah naruh produk kita di marketplace, that's the competition. Tapi bagaimana caranya supaya orang itu bisa melihat, bisa balik lagi ke page kita, bisa balik lagi ke online shop kita, ya itu tadi kalian harus punya konten strateginya gitu. Bagaimana caranya supaya orang bisa balik terus untuk lihat. Dan kita menjadi salah satu pembanding. Menurutku sih akan lebih baik kita menjadi salah satu pembanding daripada kita nggak dibandingin sama sekali karena orang udah males mau DM-nya gitu karena nggak nyantumin harga gitu. Oke, Kak, thank you untuk jawabannya, Kak. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir juga dari Kak Vicky Irmanto. Cara menentukan bentuk campaign yang tepat atau cocok untuk usaha kita. Oke, very good question, Vicky. Kamu harus tahu audiens kamu dulu. Yang paling pertama adalah yang tadi purpose. Dalam menentukan purpose itu kamu harus tahu audiens kamu siapa. Terus brand yang mau kamu dan punya brand identity. Mana yang mau kamu tampilkan dan mana yang nggak mau kamu tampilkan. Kamu mau tampilkannya di channel mana dan channel mana yang tidak mau kamu tampilkan gitu. Semua campaign itu akan penentuan cocok atau tidaknya satu campaign akan balik lagi ke audiens kamu. Kalau misalkan audiensnya adalah wanita muda, kayak tadi misalkan untuk Heinz Ketchup ya kalau aku ambil. Kalau misalkan campaign-nya itu misalkan tentang wanita sosialita, ya nggak cocok karena kan memang audiensnya bukan wanita sosialita gitu loh. Jadi yang paling penting adalah tahu si audiensnya kamu itu. Kalau semua akan komunikasi akan jauh lebih enak ketika kamu tahu si audiens kamu gitu. Jadi channel-channelnya kamu pilihnya juga lebih tepat. Misalkan untuk kaum millennials itu saat ini pastinya lebih banyak pakai Instagram. Jadi kamu mungkin nggak perlu terlalu banyak buang waktu untuk di Facebook gitu. Kamu lebih banyak spending time untuk bagaimana caranya bikin konten yang baik di Instagram supaya lebih menarik dan lebih engage daripada bayar mahal-mahal misalkan atau lama ngedesain untuk layout satu taruh di Facebook, satu taruh di Instagram, padahal si audiensmu itu nggak banyak pakai di Facebook, lebih banyaknya pakai di Instagram gitu. Jadi yang pasti sih kalau untuk campaign yang paling tepat adalah tahu audiensmu dulu, karena ketika udah tahu audiensnya kayak ngobrol sama temen gitu, jadi kayak udah tahu oh dia maunya seperti ini toh gitu. Jadi kemudian bentuk komunikasimu walaupun itu campaign yang nggak terlalu kadang campaign yang viral itu adalah campaign yang mulainya dari intimate communication. Kayak misalkan kalau aku bisa ambil ada salah satu campaign favoritku, tapi sebenarnya dia bukan kantorku yang buat ya, tapi aku suka banget campaignnya Ramayana. Ramayana itu dia pernah bikin campaign keren adalah hak segala bangsa. Kalau kamu ingat iklannya itu dibuat di terminal dan semuanya pada beli baju Ramayana lebaran gitu. Iklannya kampung banget, tapi very intimate. Sebagai orang yang suka belanja di Ramayana, lalu melihat campaign itu, tersentuh dan kemudian jadi, makasih Ramayana, aku nggak akan berpaling ke matahari, karena kamu the best, gitu. Jadi very intimate campaign seperti itu, yang Ramayana nggak nyari jauh-jauh, ya dia tahu kalau audiensnya dia ya memang bukan kelas A dan A+, gitu. Audiensnya dia CD, ya, yang mungkin sering beli Ramayana, beli baju di Ramayana untuk orang-orang ketika dia pulang ke kampungnya gitu. So why not make it grande gitu loh dengan campaign seperti itu. Jadi the first and foremost adalah know who you talk to dan know your brand identity. 2 itu aja. Oke Kak, terima kasih banyak. Kak Vicky semoga puas ya dengan jawaban yang sudah diberikan Kak nanti. Itu dia
terima kasih untuk sudah bertanya, dan terima kasih juga buat Kak Kina yang sudah bantu menjawab setiap pertanyaan yang sudah Sama. dikasih. Kalau masih ada yang mau ditanyain, nanti bisa email ke aku ya, atau aku tulis alamat emailku di sini. Iya Kak, boleh. Oke. Semoga juga teman-teman puas ya dengan tadi materi yang sudah diberikan, dan juga jawaban-jawaban yang tadi Kak Kinan sudah kasih. Untuk ke sesi selanjutnya kita akan melakukan foto bersama. Dimohonkan untuk teman-teman semua menyalakan kameranya. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Yeay, foto bareng. Bintang belum nyalain loh ini kameranya. Oke, baik, kita akan ambil gambar. Boleh diaktifkan dulu kameranya, kakak-kakak sekalian, teman-teman sekalian. Oke. Ya, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Senyum terbaiknya. Oke, sekali lagi. Iya, 1, 2, 3. Iya, terima kasih banyak. Makasih banyak. Terima kasih waktunya. Makasih Kitong Bisa Enterprise. Makasih. Terima kasih juga Kak. Oke, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara kita pada malam hari ini atau pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk para peserta yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara webinar kita. Dan juga terima kasih banyak untuk Kak Kinanti yang sudah menjadi narasumber. Terima kasih banyak, dan mungkin teman-teman bisa juga nanti join di webinar-webinar kita selanjutnya, Bicara UMKM Series 7 dan selanjutnya. Untuk e-sertifikat dan juga materi akan dikirimkan via email. Untuk yang UMKM Jayapura dan Ternate nanti akan dikirimkan melalui grup WhatsApp. Mungkin itu dari saya. Selamat malam, selamat sore, dan selamat beristirahat. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Selamat istirahat. Bye. Terima kasih Kak Gina.